Suasana di dunia konstruksi itu udah rasanya tuh udah siapa sih yang diuntungkan itu siapa? Balik lagi ke Insight Dunia Besi episode 2. Kali ini kita akan membahas sebenarnya kalau besi itu langka, siapa sih yang diuntungkan itu siapa? Nah, beberapa bulan terakhir suasana di dunia konstruksi itu udah rasanya tuh udah beda banget teman-teman. Nggak cuma soal proyek, tapi soal kekhawatiran nih yang mulai jadi topik obrolan. Harga besi itu mulai pelan-pelan dia terkoreksi, beberapa material mulai susah dicari, dan ya obrolan di lapangan itu akhirnya berubah arah. Yang tadinya fokus ke teknik pemasangan, sekarang mulai mikir soal stok, soal timing, soal keputusan beli. Jadi hari ini kita nggak mau menyimpulkan terlalu cepat, kita mau bedah pelan-pelan, kita bareng-bareng nih lihat apa sih sebenarnya terjadi di balik dunia besi. Jadi besi itu bukan barang instan. Satu batang besi yang sampai ke proyek itu melewati perjalanan yang sangat panjang, dari tambang masuk ke proses produksi, masuk ke distribusi, sampai akhirnya ke gudang dan proyek akhirnya bisa dipakai, diaplikasikan. Jadi ketika satu titik itu terganggu, seluruh rantai akan ikut berdampak. Inilah yang sering nggak terlihat dari luar, yang sering teman-teman nggak tahu efeknya seperti apa. Jadi nggak cuma tahu-tahu, wih banyak aja naik, tahu-tahu naik gitu. Enggak, jadi faktor itu banyak karena proses supply chain-nya juga panjang. Kita masuk ke faktor pertama, bahan baku. Ini yang paling penting. Dalam beberapa tahun terakhir, harga bahan baku besi itu nggak naik secara tiba-tiba, tapi naik terus, sedikit demi sedikit, konsisten. Efeknya sering baru terasa setelah waktu berjalan. Jadi seperti usaha apapun lah yang normalnya. Ketika bahan dasar naik, hasil akhirnya pasti ikut berubah. Di dunia besi ini jadi fondasi utama ya, kenapa harga sulit kembali ke titik lama atau titik awal. Bahan baku itu nggak cukup menjelaskan semuanya. Jadi untuk mengubah bahan mentah jadi besi siap pakai itu dibutuhkan proses panjang, energi, mesin, tenaga kerja, waktu, belum lagi distribusi, pengiriman, gudang, handling barang. Jadi setiap kenaikan biaya di satu titik akan mempengaruhi harga di ujung rantainya. Ini realita industri ya teman-teman, jadi kita nggak bisa menghindari ini semua. Sekarang kita bicara soal faktor global. Nah, ini yang banyak ditanyain sama teman-teman. Konflik dunia, ketegangan antar negara, gangguan jalur distribusi, semuanya punya dampak. Jadi semuanya itu berdampak, walaupun kejadiannya jauh dari Indonesia. Dampaknya tetap terasa. Harga energi naik, supply terganggu. Harga material ikut bergerak. Ini nggak cuma teori, ini pola yang berulang. Nah, sebagai pelaku di industri besi sendiri, kami sudah sering melihat pola ini. Jadi setiap ada konflik besar, setiap ada gangguan global, harga material itu hampir selalu bereaksi. Jadi karena kejadian ini, kita tuh selalu mencoba mengingatkan lebih awal, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar teman-teman semua, konsumen kita, bisa bersiap. Jadi di dunia besi itu keputusan yang tepat itu menentukan, sangat menentukan. Keputusan waktu yang tepat itu benar-benar menentukan. Terus siapa yang diuntungkan? Bukan yang panik, bukan yang menunggu terlalu lama, terus yang diuntungkan itu adalah
mereka yang paham siklus, yang mengambil keputusan dengan tenang, yang mengamankan kebutuhan sebelum harga terkoreksi. Di Anugerah Steel, kita memilih untuk terbuka sejak awal. Jadi kita jelaskan kondisi pasar, potensi perubahan, dan ketersediaan barang. Jadi teman-teman semua, apalagi customer yang sudah lama ya, yang bareng sama kita, biasanya lebih siap dan lebih tenang. Karena nggak merasa ditinggal oleh informasi. Bukan soal harga termurah hari ini, tapi soal kepercayaan jangka panjang. Apalagi soal kualitas. Kita itu tetap akan menyampaikan di awal soal spesifikasi, baik dari ukuran, dimensi dan berat ya, sehingga yang kita tawarkan itulah yang kalian dapat. Karena apa? Karena kami nggak hanya ingin menjadi penjual di mata kalian, jadi kita itu pengennya menjadi teman untuk kebutuhan konstruksi teman-teman semuanya. Jadi Insight Dunia Besi dibuat bukan untuk jualan keras, tapi untuk berbagi insight yang ada di lapangan. Jadi ini loh, dunia besi itu seperti ini loh. Ini kalau ini terjadi, ini yang akan terjadi, ini apa. Jadi ini kita buat supaya teman-teman bisa mengerti lebih apa yang terjadi sebenarnya di balik layar dunia besi. Kita juga bisa diskusi bareng-bareng. Dan kita harapkan juga teman-teman paham bahwa dunia besi itu bukan sekedar harga, tapi soal timing, informasi, dan keputusan. Jadi kalau insight seperti ini bermanfaat, ikuti terus Insight Dunia Besi.